Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Jumpa kembali pada malam ini bersama dengan saya Christine dalam acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11 malam. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan acara ini hadir untuk membawa Anda semua memasuki paradigma dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi Sobat Prestasi, pastikan Anda jangan pernah melewatkan acara ini. Bersama dengan saya pada malam ini sudah hadir Bapak Abraham Joel Ivan. Dan di acara ini kami memberi kesempatan kepada Anda yang mau berinteraksi lewat SMS. Sobat Prestasi, Anda bisa mengirimkan permohonan doa, kesaksian Anda, ataupun jika ada pertanyaan mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham. Dan mulai dari sekarang juga Anda sudah bisa mengirimkan SMS ke line Kingdom and Wealth dengan nomor 085 88 88 687 00. Sekali lagi 085 88 88 687 00, yaitu dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, acara ini juga sudah bisa didengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun di luar negeri, Anda bisa memberitakan kabar baik ini kepada mereka juga untuk mendengarkan lewat internet, yaitu dengan alamat www.mediaministry.us www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa mengakses lewat BlackBerry dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi lewat BlackBerry, yaitu http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Baik, mari kita segera mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Saya persilahkan kepada Pak Abraham untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya berdoa biarkan apa yang disampaikan ini boleh menjadi satu berkat yang luar biasa bagi setiap Anda. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sampaikan isi hatimu di tengah-tengah kami, dan biarkan roh-Mu sendiri Tuhan yang menuntun kami dan berbicara kepada kami. Kami serahkan pada hari ini ke dalam tangan-Mu, dan biarkan kuasa-Mu sendiri yang luar biasa akan bekerja dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan akan program ini dimanapun kami berada. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami percaya roh-Mu bekerja sementara pesan firman Tuhan ini disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, ketika saya berdoa, apa yang saya sampaikan pada malam ini, saya merasa kuat sekali Tuhan ingin mengatakan gini pada kita. Ini adalah waktu di mana Tuhan sedang membawa setiap kita masuk ke dalam yang namanya musim kebangkitan yang tidak biasanya, ya. Saya mengatakan ini adalah tahun di mana Tuhan akan memberikan kepada kita ini satu reward buat setiap orang yang selama ini sudah mengalami yang namanya proses atau mengalami yang namanya
hal yang tidak enak dalam setiap kehidupan kita, saya percaya Tuhan katakan dengan saya bahwa ini adalah waktunya untuk mendeklarasikan reward daripada Tuhan yang Tuhan akan berikan pada setiap kita. Ya, saudara, ada satu firman Tuhan yang saya akan bukakan pada saudara hari ini. Ya, saya percaya biarkan firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, Ibrani 12 ayat 27. Ibrani 12 ayat ke-27. Saya menyapa buat setiap orang-orang yang baru mendengarkan akan program Kingdom and Well dimanapun Anda berada. Saya percaya jika Anda diberkati melalui program ini, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima prophetic channel kami terbaru. Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, waktu saya baca firman ini, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepada anak-anak-Mu pada malam ini? Kalau saudara lihat di ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Itu ayat 26, saudara. Ya, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Satu kali lagi. Bapak saudara, ini adalah waktu di mana Tuhan itu menunjukkan kepada kita bahwa hanya Dia, ya, hanya Dia yang memberikan kepada kita sebuah fondasi yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara lihat, ya, pada ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, bersyukurlah saudara saya ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Dan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Ya. Engkau mempercayai Tuhan Yesus berarti engkau mempercayai juga janjinya. Karena di ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Saudara, janjinya manusia itu bisa dusta, janjinya manusia itu bisa mengecewakan. Tapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya percaya kita sedang masuk ke dalam satu musim di mana kita mempercayai bahwa di dalam diri kita itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan pernah Anda yang mendengar akan program ini meninggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus hanya karena pekerjaan, hanya karena cinta, hanya karena hal-hal yang hari ini Anda tidak pernah tahu. Anda sedang berada di dalam satu masa yang sangat menentukan dan Anda membutuhkan fondasi yang sangat kokoh. Jika Anda ingat minggu yang lalu saya berbicara kepada Anda mengenai 7 kali orang benar mereka jatuh, tetapi mereka akan bangkit lagi. Saudara, yang membuat kita bisa bangkit ketika masalah terjadi, ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita,
sesukar apapun di pemandangan Anda dan di pemandangan manusia dan di pemandangan akan orang-orang di sekitar kita, tapi saya mau punya satu perkataan buat setiap kita semuanya hari ini. Marilah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ini ada di dalam hidup kita. Saudara, waktu saya mendengar apa yang saya akan sampaikan pada malam ini, saya ingat, saudara, bagaimana ketika saya mengatakan pada Anda tentang keutamaan Kristus minggu yang lalu. Saya bahas sedikit pada Anda, biarkan Anda remind, biarkan Anda ingat apa yang saya sampaikan pada Anda di dalam Kolose 1 ayat 15, saudara, sampai ayat yang ke-21. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Tuhan berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini luar biasa, saudara. Firman ini mengatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dialah, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, waktu saya merenungkan tentang apa yang hari ini saya terima, saudara, saya cuma bersyukur kepada Tuhan. Kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah orang yang hari-hari ini, dalam segala proses keadaan dalam kehidupanmu hari ini, engkau tahu ada keutamaan Kristus di dalam dirimu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, seluruh kepenuhan Tuhan berkenan di dalam hidupmu, saudara. Seluruh kepenuhan Tuhan berkenan di dalam hidupmu. Karena apa? Karena gambar Tuhan, ya, gambar Tuhan itu ada di dalam hidup saudara saya, ya. Karena dikatakan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, ya. Tapi Anda harus ingat, Kristus itu kepala, ya. Kristus ialah kepala tubuh, ya. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya. Yang pertama apa, saudara? Bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, apa kaitannya dengan Ibrani 12, saudara? Saya mau tunjukkan pada saudara hari ini, kalau yang menjadi segala sesuatu itu adalah dalam diri kita, saudara. Baik penyakit, baik proses kehidupan, baik masalah yang Anda hari ini tidak tahu, tiba-tiba mengalami hidup Anda. Firman Tuhan katakan,
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Ini hari adalah hari di mana kalau kita belajar untuk kita itu taat dengan Tuhan, kita belajar hidup menurut cara yang berkenan dengan Dia, kita belajar dengan yang namanya takut akan Tuhan, maka hidup kita itu tidak akan pernah sama lagi. Kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan itu membuat sesuatu yang luar biasa ketika saudara dan saya membangun satu fondasi kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Makanya saudara, saya mau katakan buat saudara satu hal. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan saudara? Tidak ada. Kenapa? Tapi jangan mengklaim itu dengan istilahnya seenaknya saja dengan Tuhan. Bukan. Maksudnya adalah Anda tahu bahwa Anda hari-hari ini hidup dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Anda hidup sungguh-sungguh dengan berkenan kepada Tuhan. Saudara, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari yang siap ditelannya. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari yang siap ditelan. Namun saya berkata pada Anda pada hari ini, jika Anda punya fondasi kerajaan yang tidak tergoncangkan, jika Anda punya fondasi kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Mau kegoncangan terjadi apapun, firman Tuhan katakan, segala sesuatu itu digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Saya mengatakan tahun 2019 ini adalah tahun banyak hal yang bisa membuat satu perubahan. Dan kita perlu untuk sungguh-sungguh sangat dekat dengan Tuhan. Ini waktunya kita sungguh-sungguh duduk diam di kaki Tuhan lebih lagi. Karena ketika kita menyandarkan dengan kekuatan kita sendiri, atau menyandarkan diri kita dengan metode pelayanan kita, metode bisnis kita, dengan metode manusia yang hari ini kelihatannya sesuatu yang sangat aman dan kokoh, tapi Anda tidak bersandar dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya mau katakan buat saudara hari ini, saudara, ini waktunya kita sungguh-sungguh berpaut dengan Tuhan. Ini waktunya kita sungguh-sungguh bergantung total dengan Tuhan. Waktu saya membaca firman ini, saudara, saya gemetar. Karena firman ini, kalau saudara lihat Ibrani 12, ini bicara tentang Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Hari ini kita tidak luput daripada yang namanya dosa, tidak luput daripada yang namanya kesalahan dan pelanggaran. Tapi saya mau katakan buat saudara hari ini, Anda punya Tuhan yang memberi kesempatan kepada setiap kita, memberi kesempatan pada setiap kita untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan kita. Dan hanya Tuhan Yesus, hanya Yesus yang menjadi fondasi dalam kehidupan dan masa depan kita. Fondasi kita bukan pasangan kita, bukan bisnis kita, bukan pelayanan kita, bukan gembala kita,
tetapi fondasi kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kalau saudara sudah membangun fondasimu berdasarkan yang namanya Tuhan, dan kerajaan Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Waktu saya membaca firman ini, saudara, saya cuma bilang sama Tuhan, biarkan Tuhan hari ini memberikan kepada saya, memberikan kepada saudara fondasi kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Anda ingat kan Matius 6 ayat 33? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang hari ini mereka tidak mencari kerajaan Allah. Mereka tidak mencari kerajaan sorga. Mereka mencarinya adalah sesuatu yang berbau yang namanya materi, sesuatu yang berbau yang namanya sesuatu yang fana. Dan mereka akhirnya jatuh dalam berbagai pencobaan dan godaan-godaan. Dan akhirnya ketika mereka bermain-main dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan itu, saudara, biar dalam hidup setiap kita semuanya, supaya kita diluputkan dari hari-hari yang jahat, saudara. Saya percaya pada hari-hari ini Tuhan akan memakai begitu banyak orang-orang yang akan dipersiapkan Tuhan. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki fondasi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kehidupan yang sungguh-sungguh, kehidupan yang takut akan Tuhan. Saudara, saya ingat ada satu firman Tuhan dalam kitab Amsal. Kitab Amsal. Saudara, Amsal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya gini, kalau saudara hari ini udah dikasih peringatan sama Tuhan, kalau saudara hari-hari ini udah diberikan oleh Tuhan satu warning di dalam kehidupan kita, dan Anda terus melakukan dosa, Anda terus kompromi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan adalah api yang menghanguskan. Tapi jangan salah, jangan berkata Tuhan itu jahat. Tidak. Karena Anda tahu, selain daripada Tuhan, itu ada yang namanya setan. Dan firman Tuhan katakan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Saudara, Tuhan juga mengajar kepada kita hari-hari ini, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu adalah nasihat yang sangat penting juga buat kita. Ketika Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap, didera, disalibkan, mati buat kita, dia mengajak muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah, berdoalah 1 jam saja. Saudara, ungkapan 1 hari ini juga saya dibukakan oleh Tuhan tentang yang namanya Ibrani 12. Ungkapan 1 kali, 1. Saudara,
Tuhan mau punya pesan buat saudara saya hari ini gini. Berikan waktumu at least saudara 1 jam dalam 24 jam untuk Anda sungguh-sungguh Anda datang dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, berkasih-kasihan sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan kita itu adalah kekasih kita, saudara, kekasih jiwa kita, saudara. Dan Anda sedang memposisikan diri Anda membangun satu fondasi, satu dasar, di mana Anda mendeklarasikan kepada diri kita dan kepada sekitar kita dan kepada bahkan kuasa setan yang mencoba ingin menyerang kita, bahwa saya punya dasar. Saya sudah berdoa 1 jam seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya berdoa at least 1 jam. Saya berjaga-jaga 1 jam, supaya ungkapan 1 kali yang dikatakan dalam kitab Ibrani 12, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, baru-baru ini saya itu ketemu dengan seseorang. Seseorang ini ketika saya bertemu itu, dia sedang berada di dalam masa yang sangat sukar, masa yang sangat sulit. Dan dia jatuh saat itu dalam yang namanya narkoba, saudara. Dan saya sempat menyampaikan akan firman Tuhan, saya sempat menyampaikan akan pesan Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya orang ini dibebaskan. Ya, dibebaskan. Nah, waktu dibebaskan, saya ketemu dengan beliau. Dan saya mengatakan, datang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sungguh-sungguh hanya mendekatkan diri dengan Tuhan. Jauhkan dirimu daripada pergaulan-pergaulanmu yang lalu, karena saya melihat Tuhan mau pakai hidupmu. Dan dia ketawa, dan dia katakan, yes, saya mau dipakai sama Tuhan. Saya cuma bilang hari itu, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tuhan punya panggilan yang besar dalam hidupmu. Tapi berjaga-jagalah, karena setan tidak pernah suka. Karena setan ingin menjebak engkau. Dan setan ingin membawa engkau ke dalam pencobaan. Ini dia baru saat ketika saya nyampaikan pesan Tuhan, itu dia dalam keadaan baru dibebaskan dari masa hukuman. Karena dia diduga saat itu dia mengkonsumsi akan yang namanya narkoba. Ya. Hari berlalu, bulan berlalu, saudara. Nah, beberapa kira-kira kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya ingat dan saya mengatakan kepada orang ini, hati-hati, dekat dengan Tuhan. Jangan cari hal yang bisa membuat sesuatu kesukaran akan terjadi dalam hidupmu lagi. Saya cuma seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu dia ingin ketemu dengan saya. Dia ingin untuk berdoa bersama-sama. Tapi hari itu saya berhalangan, karena saya memang tidak bisa, ada jadwal yang tidak bisa. Tapi saya cuma bilang, saya berdoa buat kamu. Saya cuma bilang, hari-hari ini banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya ingat sekali bagaimana ketika saya ketemu terakhir, saya terus katakan,
dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara, beberapa bulan berlalu, dan saya tidak ketemu lagi, saudara. Terakhir saat itu saya mau menyampaikan pesan Tuhan, ya. Dan waktu saya mau menyampaikan pesan Tuhan, saya ajak dia untuk ketemu sama saya. Ada satu persekutuan di mana fellowship kita biasanya kita lakukan, tapi dia nggak datang. Dia alasan macam-macam lah, seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendengar dia bersama dengan temannya, ya. Dan saya tidak tahu, saudara, selama ini juga saya membantu dia, mensupport dia, termasuk mensupport dia karena saya memberikan pada dia keuangan, memberikan pada dia berkat, ya, berkat dari Tuhan, ya. Dan ternyata beberapa hari lalu, ya, saya juga shock karena saya mendengar orang ini ditangkap lagi oleh polisi karena kasus yang sama, yaitu narkoba, ya. Dan mungkin hukumannya bisa lebih berat, ya. Tapi di situ, saudara, saya belajar satu hal. Waktu saya mendengar itu, seminggu yang lalu, saya mengatakan pada Anda, ya, Tuhan bisa pakai. Kita pernah jatuh, dipakai lagi sama Tuhan. Pernah jatuh, dipakai lagi sama Tuhan, betul. Selalu ada second chance, ada kesempatan ketiga, dan lain-lain ketika kita tuh masih ada hidup. Tetapi jangan pernah menyengaja untuk kita itu melanggar apa yang Tuhan sudah berikan peringatan kepada kita. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Nah, waktu malam ini Tuhan katakan pada saya tentang Amsal 1 ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi permulaan itu berarti juga bicara tentang satu fondasi yang sedang dibangun. Jadi kalau hari-hari ini dalam hidup kita ini, saudara, fondasi kita ini adalah takut akan Tuhan, saudara. Setan tidak akan pernah bisa punya rencana jahat untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan memberikan kepada saudara hari ini pesan yang menurut saya sangat penting, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. 1 jam ketika engkau berdoa dengan Tuhan, 1 jam ketika engkau sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan, engkau sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan, engkau bangun atau engkau berikan waktumu ketika engkau pertama kali dalam hidupmu, dalam harimu hari itu, engkau berdoa, engkau berbahasa roh. Kalau engkau gak bisa berbahasa roh, engkau menyembah Tuhan dan engkau berdoa dengan akal budimu. 1 jam itu akan meluputkan saudara dan saya daripada pencobaan yang akan datang. Ini pesan Tuhan. 1 jam akan meluputkan saudara dan saya daripada yang namanya pencobaan-pencobaan, hal-hal yang ingin menjerat kita, yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menghancurkan kita. 1 jam akan membuat saudara dan saya akan diluputkan daripada setiap perangkap setan, dari setiap muslihat daripada musuh. Saudara, banyak orang hari-hari ini mereka itu meremehkan yang namanya hikmat dan didikan. Didikan itu ditegur itu sakit, saudara. Tetapi kalau kita terima, itu akan menjadi sebuah permata dalam hidup kita. Nah, saudara, waktu saya tanya sama Tuhan, kenapa saya menyampaikan hal ini? Kita kembali ke Ibrani 12. Saudara, ini adalah hari yang jahat. Bukan artinya Tuhan itu jahat, kemudian Tuhan itu membiarkan kita mengalami akan hal-hal yang tidak
tidak kita pikirkan sama sekali, dan membuat kita akhirnya kita dipermalukan atau kita kemudian akhirnya hancur. Enggak. Tapi Anda harus ingat satu hal. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan saudara saya fondasi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara saya bisa ngalamin kesalahan, bisa jatuh, tapi Anda sadar satu hal. Jangan menyengaja dirimu untuk Anda bermain-main dengan peringatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah beri peringatan, saudara, itu artinya warning. Dan Tuhan bisa bicara di sekeliling kita, dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang yang mementor kita, dengan orang-orang di sekitar kita, supaya tidak jadi sesuatu yang akan menghancurkan kita karena kita melakukan yang namanya pelanggaran, melakukan yang namanya dosa. Saudara, firman Tuhan di dalam ayat ke-28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, saudara. Tuhan mau saudara saya ini mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ku kagum hormat akan Engkau. Saudara, penyembahan akan membuat saudara dan saya itu menyadari bahwa Tuhan itu sangat ingin menjamin setiap kehidupan saudara dan saya. Karena itu kita ini harus dekat dengan Dia. Kita ini bukan dekat dengan tangannya, saudara, tapi dekat dengan Dia, karib dengan Dia, intim dengan Dia. Waktu saya mendapatkan pesan yang saya harus sampaikan pada malam ini, saya gentar, saudara. Saya gemetar karena saya tahu tahun 2019 ini adalah tahun di mana juga dikatakan keadilan Tuhan. Ya. Tuhan itu penuh kasih karunia, tetapi Tuhan juga punya yang namanya justice, saudara. Dia punya yang namanya keadilan, saudara. Nah, kalau saudara saya hari ini hanya lari kepada Tuhan, bukan lari kepada tangannya atau lari kepada hal-hal yang sepertinya mengiming-iming kita. Banyak loh saudara di sekitar kita hari-hari ini, saudara, ya, yang ingin menawarkan kita hal-hal yang kelihatannya sangat menggiurkan, saudara. Tapi Tuhan memberikan pesan kepada kita malam ini. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, saudara. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, saudara. Dan hari ini, saudara, kalau pesan ini disampaikan buat saudara saya, Tuhan mau mengingatkan kita hari ini. Carilah Dia selama Ia berkenan ditemui. Tuhan mau ditemui, saudara. Tuhan mau saudara dan saya sadar bahwa Dia punya reward yang besar untuk orang-orang yang menomorsatukan Dia, yang tidak menyepelekan didikan dan hikmat-Nya, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang hanya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang lalu, saya itu berdoa beberapa jam. Saya berdoa beberapa jam. Saya dilawat Tuhan luar biasa. Dan waktu saya dilawat Tuhan luar biasa,
saya ditunjukkan oleh Tuhan. Banyak orang ke depan ini, banyak orang, termasuk orang Kristen, termasuk orang percaya, mereka yang tidak berjaga-jaga 1 jam saja, mereka diiming-iming oleh hal-hal yang kelihatannya menggiurkan, tapi akhirnya membuat dia syok, karena tiba-tiba itu adalah jurang yang mematikan. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau Anda lihat berita di bulan Januari 2019, Indonesia dikejutkan oleh bagaimana kita mendengar dibongkarnya yang namanya prostitusi online, saudara. Dan itu syok. Bukankah semua nabi-nabi Tuhan mengatakan bahwa tahun 2019 ini adalah tahun keadilan Tuhan, tahun dimana kita gak bisa bermain-main lagi, tahun dimana setan itu ingin cari celah untuk mengekspos kita, untuk menghancurkan kita, untuk mempermalukan kita. Dan kemarin saya mendengar kabar seorang yang saya sempat berdoa, saya sempat support, saya sudah berikan pesan, saya katakan jangan bermain-main, karena setan tidak tinggal diam. Ada panggilan besar dalam hidupmu, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Kembali dengan Tuhan. Saya nggak tahu, saya cuma pengen ngomong seperti itu, saudara. Dan kemarin saya mendengar dia diekspos lagi dalam kasus yang sama, jatuh dalam hal yang sama. Dan hari itu Tuhan katakan kepada saya, "Nak, ini adalah tahun dimana kalau Tuhan sudah memberi peringatan kepada kita, apapun itu, saudara, masing-masing saudara berurusan dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah beri peringatan kepada kita, hindari, saudara. Minta sama Tuhan kekuatan kalau engkau gak bisa. Tuhan, aku minta kekuatan Tuhan. Luputkan Tuhan, minta kekuatan, luputkan Tuhan. Dan berdoa 1 jam. Berdoa 1 jam. Karena firman Tuhan katakan, Yesus sendiri mengatakan pesannya terakhir, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa barang 1 jam saja? Saudara, tahun inilah tahun di mana kita sungguh-sungguh harus hidup dengan yang namanya roh takut akan Tuhan. Anda merasakan sebagai pebisnis, saya punya decking, saya punya... Anda mengandalkan yang namanya kekuatan manusia deh. Anda mengandalkan yang namanya sistemnya manusia. Anda mengandalkan, ini pasti bagus, bisnisku ini pasti bagus kok, tidak akan ada goncangan. Mungkin Anda mengatakan investasiku ini bagus, tidak ada goncangan. Dengar baik-baik, saudara. Jangan menyandarkan diri Anda pada sistem manusia, tapi sandarkan diri Anda kepada yang namanya kekuatan Tuhan. Karena Tuhan akan membuat surprise kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Malam ini, saudara saya mendengar pesan Tuhan yang sangat penting. Saudara, terakhir, Mazmur 89 ayat 14. Mazmur 89 ayat yang ke-14. Saudara, setan hari-hari ini membujuk. Dia akan mengatakan kepada kita, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, lakukan aja, gak apa-apa, lakukan aja. Tapi Anda tidak pernah tahu, saudara, iblis adalah seperti yang singa yang mengaum-ngaum, saudara. Mazmur 89 ayat 19. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan,
dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Sekali lagi, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Perisai kita kepunyaan Tuhan. Jadi kalau saudara saya hari ini tidak berdoa, saudara hari-hari ini tidak bergaul intim dengan Tuhan, Anda tidak punya perisai. Karena perisai itu kepunyaan Tuhan, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Ini bicara tentang kita diberikan fondasi. Kita punya raja di atas segala raja yang ada di dalam hidup kita, yang memerintah dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus dalam hidup kita, raja di atas segala raja itu adalah hidup kita, saudara. Hidup saudara saya tidak akan pernah sama. Iblis mencari yang siap ditelannya. Tapi kalau saudara saya punya perisai, maka Tuhan akan meluputkan hidup kita, saudara. Amin. Saudara, biarkan perenungan singkat pada malam ini membuka kita. Dan jika Anda diberkati melalui pesan yang saya sampaikan hari ini, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima Prophetic Channel yang terbaru. Dalam bulan Januari Februari ini, saya menerima akan konseling dari beberapa orang. Dan beberapa mereka ketika kembali kepada Tuhan, rencana setan yang sangat jahat sekali itu dibatalkan, saudara. Dibatalkan. Saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang, kau sedang mengalami masalah apapun juga, kau sedang mengalami saat yang sukar hari ini, tapi di depan kamu ada godaan yang besar. Tapi engkau tahu Tuhan beri peringatan pada engkau, jangan berbuat dosa, jangan melanggar kekudusan Tuhan. Dan engkau langgar, Anda katakan, oh gak apa-apa kok, sekali dua kali gak jadi masalah. Tapi sudah diberi peringatan sama Tuhan. Entah itu penglihatan, entah itu mimpi, entah apapun pokoknya. Hati nuranimu berbicara, engkau langgar, Tuhan gak bisa apa-apa. Anda bisa katakan, oh Tuhan itu perisaiku. Ingat seperti Simpson, saudara. Simpson itu bermain-main dengan Tuhan. Dia punya kelemahan, tapi dia bermain-main. Walaupun di terakhirnya dia dipakai oleh Tuhan, tapi dia harus dalam keadaan buta, dalam keadaan dipermalukan. Tuhan menerima pertobatannya, dan kemudian dia dengan sisa kekuatan terakhir menghancurkan semua istilahnya berhala-berhala dan kerajaan daripada musuh, saudara. Kerajaan daripada Filistin, saudara. Tapi Simpson harus mati juga, saudara. Nah, saya mau bilang saudara hari ini, revival di depan mata hari ini. Ayo saudara, perisai kita kepunyaan Tuhan, raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Mari kita dekat dengan Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Tuhan penuh kasih setia kepada kita, saudara. Betul. Di sisi-sisi sebelumnya, saudara, saya berbicara kepada saudara tentang favor of God, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi hari ini, saudara, sepertinya sosok yang membuat kita gentar. Tapi saya sendiri, saudara, tahu ini adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan buat saudara saya hari ini. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Jangan sandarkan diri kita kepada kekuatan manusia. Jangan sandarkan diri kita kepada hal-hal yang sepertinya membuat diri kita seperti nyaman. Tetapi kita tidak sadar, kita bermain dengan dosa, kita bermain dengan pelanggaran, saudara. Tapi saya berdoa malam ini supaya Tuhan memberi kepada saudara hari ini. Saya percaya ini adalah waktu dan tahun di mana Tuhan akan memberikan kepada kita dan akan memberkati kita dan akan merestorasi kita. Apa yang sudah dicuri oleh musuh akan dikembalikan dalam hidup kita. Tapi Anda tidak bisa mengklaim itu kalau Anda memakai cara yang salah. Anda mengatakan, saya diberkati Tuhan, saya akan menerima pemulihan, saya akan diberikan oleh Tuhan restorasi, saya akan diberikan oleh Tuhan pengembalian, dipulihkan Tuhan. Tapi Anda pakai cara yang salah. Anda pakai bisnis yang bermain dengan kotor. Anda bermain dengan yang namanya korupsi. Anda bermain dengan hal-hal yang istilahnya kayak narkoba,
kayak perdagangan-perdagangan ilegal, ya nggak bisa diberkati sama Tuhan. Wong ini tahun ekspos, saudara. Saudara, malam ini saya tidak tahu kenapa saya menyampaikan ini pada Anda hari ini. Tapi berhenti, saudara. Daripada setiap apa yang sudah Tuhan peringatkan pada kita. Seperti teman saya peringatkan hari itu. Dia tidak mau. Dia mengatakan yes, iya kok aku ini kok, iya kok aku pergi gereja, iya kok gini. Tapi saya tahu dalam spirit saya hari itu, saya memang mengatakan, ambil waktumu untuk duduk diam dengan Tuhan, tenang dengan Tuhan, hanya cari Tuhan. Dia bingung kanan kiri, padahal saya sempat disuruh sama Tuhan support, kadang-kadang berikan sesuatu yang finansial, dan itu cukup sebenarnya, cukup. Tapi saya tidak tahu, ternyata support itu disalahgunakan. Dan akhirnya hal di mana setan tahu fondasi rapuh, fondasi yang tidak ada kerajaan Tuhan, diserang, saudara. Hancur, saudara. Malam ini mari kita berdoa bersama-sama. Biarkan Tuhan memberikan kepada kita roh takut akan Tuhan, memberikan kepada kita kegentaran dengan Tuhan, supaya Tuhan meluputkan kita dari setiap jerat dan perangkap daripada setan dan musuh-musuh. Bapak akan bersyukur, terima kasih atas malam ini. Hamba-Mu telah menyampaikan pesan-Mu, firman-Mu, dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan Engkau luputkan, Tuhan, setiap anak-anak-Mu daripada setiap jerat, dari setiap perangkap, dari setiap godaan yang bisa membuat kami hancur dan membuat kami dipermalukan. Tuhan, kami berdoa saat ini. Kami percaya, Tuhan, kami membutuhkan 7 roh Tuhan. Kami membutuhkan 7 Spirit of God. Dan salah satunya, Tuhan, adalah roh takut akan Tuhan yang Kau ajarkan pada hari ini. Beri itu, Tuhan, menjadi peringatan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami dituntun oleh Tuhan. Biar ketika Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada kami, Tuhan, kami sadar dan kami akan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Berkati hidup mereka. Dan mereka yang hari ini, Tuhan, yang mendengar pesan ini, luputkan mereka daripada setiap pencobaan. Luputkan mereka, Tuhan, daripada setiap hal-hal yang ingin menjerat mereka. Berikan pada mereka, Tuhan, roh takut akan Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu, Tuhan, diberitahukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Bapak, akan bersyukur. Berkati, Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Dan biarkan, Tuhan, kami hidup menurut cara yang berkenan dengan Tuhan. Dan kuatkan kami. Dan kami percaya Tuhan akan bukakan kami pintu-pintu yang ajaib, pintu-pintu yang baru, pintu-pintu perkenanan Tuhan, di mana kami tidak bergantung pada manusia, tidak bergantung pada sistem manusia, tapi kami bergantung pada Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jika Anda diberkati mulai pesan ini, Anda bisa kirimkan WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi, 085 8888 68700, dan kami akan berdoa buat Anda. Dan jika Anda juga ingin mensupport akan pelayanan Kingdom and Well, ya, saudara juga berikan WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi, 085 8888 68700. Minggu depan saya akan berbicara tentang salah satu strategi musuh. Apa yang musuh mau buat, yang ingin menjatuhkan yang namanya keuangan-keuangan kita, yang ingin menjatuhkan akan berkat-berkat kita, ya. Dalam periode hari-hari ini, kita pastikan kita itu bukan ikuti sistem manusia, tapi sistem Tuhan. Karena ketika kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita strategi, saudara. Dan strategi itu yang akan menyelamatkan kita, strategi itu akan memberkati kita, dan akan membuat hidup kita lebih daripada cukup. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk memberkati banyak orang.
God bless you dan sampai jumpa dalam program minggu depan. Dan jika Anda diberkati melalui program ini, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima Prophet channel kami terbaru. God bless you. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Dan saya yakin pada malam ini kita semua sangat diberkati. Dan Sobat Prestasi, jika setelah acara ini, Sobat Prestasi masih mau mengirimkan SMS permohonan doa, silahkan tetap mengirimkan di line Kingdom and Wealth, karena ada tim doa yang berdoa untuk Anda. Dan perlu saya ingatkan bahwa line ini khusus hanya untuk SMS. Dan Sobat Prestasi, jika Sobat Prestasi ingin mendapatkan buku-buku maupun CD khotbah dari Bapak Abraham Joel Ivan, ataupun jika Sobat Prestasi rindu untuk mendukung dan menabur bagi pelayanan kami, Sobat Prestasi bisa mengirimkan SMS Anda ke nomor 085 8888 68700. Sekali lagi, 085 8888 68700 dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, Anda juga bisa mengikuti dan menerima kata-kata motivasi dari Bapak Abraham Joel Ivan melalui Facebook, yaitu Joel End Times Warrior. Sekali lagi dari Facebook, Joel End Times Warrior. Atau follow Twitter Abraham Joel Ivan. Follow Twitter Abraham Joel Ivan. Dan Sobat Prestasi yang baru bergabung dalam acara ini juga sudah bisa mendengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun luar negeri, Anda juga bisa mengabarkan kepada mereka untuk ikut mendengarkan lewat internet dengan alamat www.mediaministry.us. Sekali lagi www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa lewat BlackBerry Anda dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Sobat Prestasi, kita sudah sampai di penghujung acara. Nantikan kembali acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, karena acara ini akan membawa Sobat Prestasi untuk memasuki kehidupan iman supranatural yang penuh kuasa baik bagi kehidupan, pelayanan maupun bisnis Anda. Sampai berjumpa kembali Sabtu depan di Radio Prestasi di jam yang sama bersama dengan saya Christine dan Bapak Abraham Joel Ivan. Kami mengundurkan diri. Tuhan memberkati. Anda baru saja mendengarkan acara Kingdom and Wealth. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.